Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Bapak Adi Sasongko. Panggil saja Bapak dengan panggilan Pak Adi. Nah, di sini Bapak menggantikan posisi Bu Hani untuk mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 SMP Negeri 1 Jenggawah. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin anak-anak banyak yang bertanya, ini Pak siapa ya? Ini Pak siapa? Nah, dengan begini kalian bisa mengenal Bapak. Bahasanya Bapak ini adalah Bapak Adi Sasongko. Panggilannya Pak Adi. Nah, Bapak adalah mahasiswa KKPLP dari Universitas Negeri Jember. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.4 yang berbunyi yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Langsung saja kepada materi ya anak-anak. Nah, untuk mengulang materi yang telah kalian pelajari dan telah kalian ketahui dari Bu Hani, Bapak ingin menanyakan satu hal. Apa itu pidato persuasif? Nah, berhubung tidak ada yang bisa menjawab karena ini adalah sifatnya daring atau online, Bapak akan menegaskan kembali pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi sebuah pidato itu kalau sifatnya persuasif, ada suatu hal yang mengajak, itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu dari sisi faktanya. Itu harus sesuai antara fakta dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi antara pidato yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, anak-anak, perlu diketahui, pidato persuasif itu memiliki struktur. Apa saja? Ada 3 struktur yang membuat atau mendukung terbentuknya suatu pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi, yang kedua adalah pernyataan argumen, yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi itu termasuk suatu pendahuluan. Jadi disampaikan apa yang menjadi topik pembahasannya itu apa kira-kira. Dapat dikatakan seperti tema yang akan dibahas itu apa. Jadi di paragraf pernyataan posisi itu tadi tergambar di situ anak-anak. Nah, yang kedua terdapat tahap argumen. Argumen ini adalah pendapat dari permasalahan yang dijelaskan tadi di pernyataan pertama tadi, yaitu pernyataan posisi. Jadi seorang yang berpidato tadi berpendapat, namun pendapatnya itu harus sesuai, tidak boleh pendapat yang asal-asalan, atau kalau zaman sekarang ya, zaman milenial ini lebih dikenal dengan pendapat atau argumen yang hoax. Hoax itu artinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Padahal kan syarat dari pidato persuasif tadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah pidato itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kembali lagi ke struktur dari pidato persuasif yang nomor 3, yaitu penguatan posisi. Nah, penguatan posisi ini adalah penguatan atau dapat dikatakan sebagai simpulan atau pendapat lain atau hal-hal lain yang mendukung bahwasanya pidato tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pidato persuasif memiliki beberapa unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan dari pidato persuasif itu sendiri.
Ada berapa? Ada 6. Sebenarnya ada 7, bahkan bisa lebih. Itu bergantung kepada sumber mana yang kita ambil atau sumber mana yang kita baca. Namun di sini Bapak akan menjelaskan 6 dari ciri kebahasaan yang terdapat pada pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Yang kedua, penggunaan kata tugas. Yang ketiga, penggunaan kosakata emotif. Yang keempat, penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Yang keempat, penggunaan kata sinonim dan antonim. Dan yang kelima adalah nominalisasi atau pembendaan. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu ciri dari ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang bagaimana dinyatakan pada kalimat predikat atau kata predikat. Jadi subjeknya itu melakukan suatu tindakan. Contoh, Pak Adi sedang menjemur pakaian, atau Pak Adi membaca buku di perpustakaan. Nah, ini dikatakan sebagai kalimat aktif. Nah, ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata tugas. Nah, kata tugas di sini yang dimaksud adalah kata yang secara gramatikal dapat berdiri sendiri. Jadi kata itu meskipun tidak ada imbuhan ataupun tidak ada setelah subjek predikat itu tidak memerlukan, jadi bisa berdiri sendiri, memiliki arti sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3. Yang nomor 3 adalah kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif? Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contoh, bahagia, senang, sedih. Jadi pidato itu bisa mempengaruhi seseorang, bisa menimbulkan suatu hal yang bersifat senang atau bersifat sedih. Selanjutnya, yang keempat adalah kata benda konkret dan abstrak. Nah, kata benda konkret disebut juga dengan nomina, sedangkan kata benda itu dibedakan menjadi 2. Ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Konkret itu yang berwujud, sementara abstrak itu kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya. Contoh, kata benda konkret adalah meja, manusia, terus kursi, dan lain-lain. Sedangkan kata benda yang abstrak itu contohnya suatu perasaan, kebahagiaan, kesedihan, harapan, itu termasuk ke dalam kelompok kata yang bersifat abstrak. Nah, selanjutnya masuk ke dalam ciri kebahasaan dari pidato persuasif nomor 5, yaitu penggunaan kata sinonim dan antonim. Tentu kalian pernah tahu kan, pernah mengetahui lah, dan pastinya sangat hafal sekali dengan pengertian dari sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Jadi setiap kata di dunia ini jadi setiap kata itu ada sinonim dan antonimnya, anak-anak. Contoh, sinonimnya besar bisa masuk akbar, agung. Gendut, dewasa, itu juga masuk ke dalam sinonimnya akbar atau besar. Sinonimnya tua, lanjut usia. Nah, jadi sinonim ini biasanya digunakan pada konteks dialog, yakni untuk memantaskan apakah kata tersebut pantas atau tidak untuk kita gunakan. Contoh, ketika kita berbicara dengan teman kita, kita akan menggunakan kata kamu. Sedangkan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang memiliki usia lebih tua dari kita atau yang kita hormati, kita tidak boleh menggunakan kata kamu, harus menggunakan kata Anda. Nah, kenapa hal tersebut harus digunakan? Untuk suatu penghormatan, seperti itu. Jadi sebenarnya sama, makna kata dari kata kamu dan Anda itu sama.
Selanjutnya adalah antonim. Antonim itu lawan kata. Setiap kata di dunia ini ada lawan katanya. Contoh, lawan katanya besar, kecil, lawan katanya panjang, pendek, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, masuk ke dalam ciri teks pidato persuasif yang nomor 6, yaitu nominalisasi atau pembedaan. Apa itu nominalisasi? Nominalisasi adalah pembentukan nomina dari kata lain. Nah, bisa dibentuk dengan cara menambahi awalan atau akhiran. Contoh, kata dasarnya adalah kaya, kata bakunya kaya. Nah, ketika di depannya diberi imbuhan ke dan an, di akhirnya diberi kata an. Nah, menjadi kekayaan. Proses yang awalnya adalah kata dasar kaya menjadi kekayaan, itu yang disebut dengan proses nominalisasi. Yang contoh yang kedua, dagang. Dagang itu kata dasar anak-anak atau kata baku. Dagang ketika mendapat awalan pe menjadi pedagang. Nah, di dalam ini ada proses nominalisasi. Gimana? Yaitu perubahan dari kata dagang menjadi pedagang dengan cara menambahkan awalan pe. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, itulah tadi pembahasan mengenai teks pidato persuasif. Enjoy!